Halo teman semua, selamat datang di Bamboo Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya. Pada kali ini, kami akan membahas peristiwa besar sewaktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu penyerangan pasukan bergajah ke Mekah yang dilakukan oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha memiliki nama lengkap Abraha al-Ashram. Ia merupakan seorang gubernur Yaman yang berambisi ingin membangun gereja megah di Shan'a yang diberi nama Al-Khalis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab menyaingi Ka'bah di Mekah. Akan tetapi, apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat cinta rumah purba Ka'bah sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain betapapun indahnya bangunan tersebut dibuat. Orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu hingga akhirnya terjadi penghancuran gereja yang dibangun oleh Abraha. Penghancuran gereja tersebut disinyalir menjadi alasan Abraha kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abyssinia, dia sendiri yang memimpin pasukan tersebut dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zunnafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha. Zunnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha sehingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Setelah itu, Abraha kembali melakukan perjalanannya hingga ia sampai di Mugammis. Di sini, Abraha memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya, dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Ketika di Mugammis, Abraha mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Mendengar 200 ekor untanya yang dirampas oleh pasukan Abraha, Abdul Muttalib pun menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, berbanggalah hatinya Abraha. Dia menyangka Abdul Muttalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Namun ternyata Abdul Muttalib hanya meminta 200 ekor unta miliknya untuk dikembalikan. Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muttalib ringan. Abraha terdiam, namun geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muttalib. Saat kembali ke Mekah, Abdul Muttalib pun memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. Pasukan Abraha pun bergegas menuju Ka'bah. Hentakan kaki gajah telah membuat warga berpikir inilah hari akhir bagi kota Mekah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang, namun tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhassir dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun, pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Saat kondisi seperti itu, terjadilah peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan. Setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan pasukan Abraha, kemudian melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Melihatnya, panik dan bubarlah pasukan. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tidak ada yang selamat. Mereka binasa, bahkan sebelum menyentuh sedikit pun jemarinya ke Baitullah. Pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Demikian
pembahasan kami mengenai penyerangan pasukan gajah. Semoga bisa bermanfaat dan menambah khazanah keislaman kita semua. Kami undur diri, terima kasih.